Selamat malam pemirsa. Di sini saya akan melakukan interview dengan guru ngaji saya, itu Mbak Anissa Mulyana Dewi atau biasa dipanggil Mbak Anissa. Halo Mbak. Ya, halo Rama. Jadi di sini saya mau ini Mbak ngomongin soal stres. Kan di seluruh dunia pasti ada aja orang yang pernah ngalamin stres. Nah, langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak ya. Definisi stres itu menurut Mbak sendiri gimana sih? Oke, definisi stres menurut Mbak ya. Baik, definisi stres menurut Mbak itu, stres itu adalah reaksi seseorang atas stres itu adalah reaksi seseorang atas perubahan lingkungan yang terjadi pada seseorang tersebut, yang mana seseorang tersebut harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Oke. Nah, sebenarnya stres itu betul kata Rama tadi ya, itu sebenarnya stres itu bisa dialami oleh siapapun. Setiap manusia itu pasti bisa mengalami stres, karena stres itu adalah reaksi alamiah manusia yang bisa terjadi oleh siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Ketika ada sesuatu yang memicu, ketika ada sesuatu yang terjadi, bisa jadi stres itu muncul. Karena sekali lagi stres itu adalah reaksi atas adanya perubahan lingkungan di sekitar seorang tersebut, sehingga mengharuskan seseorang tersebut menyesuaikan atas perubahan di lingkungan tersebut, di sekitarnya itu. Stres itu juga masing-masing orang itu beda bentuknya. Ada yang bentuknya itu berupa fisik, ada yang bentuknya itu berupa psikis, bahkan ada juga yang dua-duanya, psikis kena, fisik kena. Nah, jadi kalau fisik contohnya dia itu jadi pusing, dia itu bisa jadi timbul penyakit gatal. Ada loh penyakit gatal yang mana itu disebabkan salah satunya adalah karena stres. Contohnya adalah penyakit gatal itu namanya adalah psoriasis atau eksim. Nggak sama tapi hampir sejenis. Nah, itu juga salah satu pengaruhnya adalah penyakit fisik yang menyerang kulit, yang salah satunya disebabkan terjadi karena stres. Mungkin juga bisa jadi tidak bisa tidur, perubahan pola makan, jadi nggak selera makan. Nah, dengan adanya itu maka berakibat pada keluhan fisik. Itu sih kalau menurut Mbak definisi stres menurut Mbak. Pertanyaan kedua nih Mbak, apakah stres itu bisa mempengaruhi akal sehat seseorang nggak sih kira-kira? Oke, apakah stres bisa mempengaruhi akal sehat seseorang? Menurut Mbak sangat bisa, karena stres itu sendiri pun berasal dari pikiran. Jadi stres itu berasal dari pikiran. Pikiran apa yang membuat seseorang itu stres? Seseorang itu bisa stres ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, merasa sesuatu membahayakan dirinya. Dia takut, dia khawatir, dia merasa nggak aman, disitulah timbul stres. Nah, apakah bisa mempengaruhi akal sehat seseorang? Sangat bisa. Jawabannya adalah sangat bisa. Tapi bagi orang yang dia itu bisa mengelola stresnya itu, dia bisa menghadapi dan mengelola rasa tidak nyamannya itu, dia bisa mengelola rasa kesusahannya itu, dia bisa menghadapi dan mengelola rasa ketakutannya itu, kekhawatirannya itu,
Ketika dia bisa menghadapi dan mengelola itu semua, hal yang tidak nyaman itu yang membuat dia stres, maka itu tidak akan sampai mempengaruhi akalnya terlalu jauh atau semakin dalam. Nggak bisa mempengaruhi sampai sedalam itu. Sedalam bagaimana maksudnya? Ya sedalam sampai tingkat yang lebih tinggi seperti depresi. Sedalam bagaimana maksudnya? Sedalam sampai mungkin menyakiti diri sendiri. Tidak akan sampai sedalam itu. Karena kalau dia memang kalau dia bisa mengelola ya tidak sampai sedalam itu. Tapi kita tidak bisa hindari loh namanya stres. Karena stres itu tadi yang Mbak bilang, stres itu adalah reaksi alamiah manusia. Caranya manusia dan memang itu alamiah, nggak bisa dihindari, tapi hanya bisa dikendalikan. Itu aja Pak. Bisa, selama dia bisa mengendalikan stresnya. Kalau dia nggak bisa, dia akan lebih lanjut ke dalam stresnya yang lebih tinggi. Ini sering diperbincangkan di masyarakat banyak orang. Stres itu kalau di masyarakat itu selalu dianggap sesuatu yang negatif dalam tanda kutip. Nah itu kenapa bisa ya Mbak? Ya kenapa ada seseorang atau sebagian orang atau bahkan orang-orang tuh memandang stres itu negatif? Sebenarnya masuk akal. Bisa jadi orang yang memandang stres itu negatif karena dia melihat atau mendengar peristiwa atau kejadian yang mana itu bagi dia itu negatif, bagi dia itu merugikan dirinya atau diri orang-orang di sekitarnya, yang mana peristiwa itu ditimbulkan, disebabkan oleh orang yang stres. Makanya dipandang negatif. Jadi sangat masuk akal kalau ada orang, kenapa kok stres itu dipandang negatif? Ya mungkin bisa jadi orang yang memandang stres negatif ya karena dia melihat atau mendengar orang yang stres itu melakukan perbuatan yang mana perbuatannya itu merugikan, bagi dia itu merugikan dirinya atau merugikan orang lain. Akhirnya dia memandang bahwa stres itu negatif. Entah itu merugikan dia, merugikan orang di sekitarnya, mengganggu kenyamanan dia atau mengganggu kenyamanannya orang di sekitarnya. Itu yang alasan seseorang kenapa memandang stres itu negatif. Tapi menurutnya Mbak, sebenarnya stres itu tidak hanya bisa kita pandang negatif. Sebenarnya kita bisa punya pilihan bahwa stres itu bisa menjadi positif. Bagaimana stres itu bisa dipandang positif? Stres itu bisa dipandang positif ketika orang itu bisa dan mau menyadari bahwa stres itu adalah alami reaksi manusia, yang mana stres itu sebenarnya bisa dijadikan alarm atau tanda untuk diri orang tersebut lebih waspada, lebih hati-hati, lebih antisipasi terhadap adanya kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin dipikir akan dialami dari perubahan situasi lingkungan, terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kalau yang namanya stres itu pasti di setiap masalah itu pasti ada solusinya kan. Nah kalau menurut Mbak sendiri bagaimana sih cara meredakan stres dari diri seseorang gitu? Ya, cara meredakan stres bagi diri seseorang. Seseorang mengalami stres itu bisa diredakan atau bisa keluar dari kondisi stres itu biasanya melalui cara yaitu
melalui perantara. Perantaranya siapa? Itu orang lain. Ketika kita menyadari bahwa diri kita stres, maka sebenarnya di situ kita sebenarnya sedang butuh orang yang bisa mengerti, yang bisa memahami, yang bisa merasakan apa yang sedang orang stres itu rasakan. Nah, ketika dia bisa bertemu dengan seseorang yang seperti itu tadi, maka itu bisa membantunya keluar dari stres. Dia butuh perantara, butuh seseorang. Nah, apa bentuknya? Kegiatan-kegiatan apa yang bisa meredak, yang bisa membuat stres seseorang itu reda? Itu adalah salah satunya curhat. Betul. Curhat, menyampaikan apa yang membuatnya stres kepada seseorang yang menurut dia itu aman, menurut dia itu bisa mengerti dan memahami. Sehingga ketika dia sehingga ketika nanti dia cerita, ketika dia curhat, mencurahkan apa yang menjadi beban pikirannya dia tidak mendapat judge, dia tidak mendapat penghakiman. Di situ akan dia merasa aman, nyaman, dan dia akan mengeluarkan semua. Itu adalah salah satu cara meredakan stres. Selain curhat dengan orang yang tepat, yang kedua, jika memang orang itu sudah mengerti, ada cara yang namanya yaitu meditasi atau mindfulness. Berlatih kesadaran. Nah, itu biasanya dibimbing sama orang yang memang praktisi dalam bidang mindful. Terus yang ketiga bisa lewat journaling, menulis di buku apa yang kamu rasakan, apa yang sedang dirasakan, ditulis kejadian, aku sedang mengalami kejadian apa, aku sedang merasakan apa atas kejadian itu, aku merasa apa dengan adanya kejadian itu, aku mau apa yang aku butuhkan dan apa yang aku mau dari kejadian itu. Itu namanya journaling. Jadi kayak bikin buku harian gitu. Betul, buku harian, benar. Jadi buku harian itu sebenarnya itu bagian dari praktek journaling. Kalau sekarang itu sudah familiar sih kata journaling. Kamu sebenarnya sudah pernah belum dengar? Sudah pernah mendengar kata journaling? Nah, itu kan mungkin dulu kalau kita kecil diary, tulis diary. Nah, kalau sekarang kita udah besar, ternyata itu udah bagian dari journaling. Journaling itu juga salah satu cara untuk kita menguraikan pikiran, beban yang ada di dalam sini, dikeluarkan dalam bentuk tulisan, dijabarkan. Selain itu juga ada aktivitas fisik seperti olahraga, itu juga pola makan yang sehat, kemudian me time, memberikan waktu untuk diri sendiri, senang, bahagia, bebas, itu juga bagian dari cara meredakan stres. Tapi cara meredakan stres ini caranya juga tentunya harus disesuaikan dengan jenis stresnya. Orang itu stres fisik kah, stres psikis kah, itu harus disesuaikan. Jadi stresnya apa, caranya apa, harus disesuaikan. Jadi tepat, dan kalau tepat caranya jadinya stresnya hilang. Itu sih kalau menurut Mbak Ma. Ya. Nah, terakhir nih Mbak, ada nggak saran buat orang-orang di luar sana yang masih, seenggaknya orang itu masih berjuang untuk meredakan rasa stresnya mereka itu sendiri, Mbak? Untuk orang-orang, apa mungkin diri saya sendiri, nggak kemungkinan ya, tapi stres bisa dialami oleh siapapun ya. Orang kaya maupun orang yang belum kaya, anak kecil bahkan bisa sebenarnya. Cuma stres anak kecil kan beda ya, beda-beda stres orang gede. Nah, jadi Mbak mau ngasih ini aja sih, kata-kata aja buat mereka dan buat diri Mbak sendiri juga, bahwa kamu nggak sendiri.
Kamu nggak sendiri. Kamu ketika kamu susah, kamu boleh susah. Kamu sedang merasa marah, boleh. Kamu boleh merasa marah, kamu boleh merasa susah, kamu boleh merasa jengkel, kamu boleh merasa sedih, kamu boleh merasa kecewa. Itu hakmu. Setiap manusia itu punya perasaan. Betul. Ada perasaan yang positif, ada perasaan yang negatif, dan itu nggak bisa dihindari. Jadi ketika kamu merasa sedih, oke, nggak apa-apa, kamu nggak sendiri. Ada aku, atau ada teman-temanmu, ada orang tuamu yang ada di sampingmu. Kalau kamu sedang stres, kamu cari tempat atau orang yang sekiranya membuat kamu nyaman, membuat kamu aman, dan hadapi aja. Dan ingat bahwa setiap manusia itu pasti akan menolak yang namanya rasa gak enak, akan menolak yang namanya rasa sakit. Setiap manusia itu memang respon alaminya itu akan menolak sesuatu yang baginya menyakitkan, akan menolak sesuatu yang baginya itu gak nyaman. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi dan itu membuat dia gak nyaman, membuat dia itu sakit, dia akan hindari. Nah sekarang kita belajar bahwa yuk kita hadapi ketidaknyamanan itu, yuk kita hadapi kesakitan itu. Hadapi aja. Mau sakit, kamu mau nangis gak apa-apa, hadapin aja. Semua itu akan dilewati, akan terlewati, dan akhirnya semua akan baik-baik saja. Hadapi, yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Okay. Kamu nggak sendiri, oke? Oke, Mbak. Oke, it's okay, semua akan berjalan dengan baik. Thank you, Oke, Mbak, untuk sama-sama. jawabannya.